punya ya nggak? Ada caranya. Ya contoh lah gitu ya. Nih, ini di depan saya ada, di tangan saya ada botol air mineral nih. Nah, mungkin kelihatan biasa-biasa saja ya nggak? Kelihatannya biasa saja, tapi ternyata untuk meminum air ini, memindahkan air ini ke tenggorokan kita kan ternyata ada caranya. Kalau kita kasih ini kan teman-teman karena udah tahu caranya ya nggak? Kalau kasih ke orang yang belum tahu cara gimana memindahkan air ini, menggunakan air ini, mungkin banyak caranya dia nih. Mungkin dia gergaji di sini, dia potong di sini, habis itu dia baru minum. Nah, kalau yang udah tahu caranya kan ternyata gampang kan, tinggal diputar di sini nih. Dratnya itu kan kebuka akhirnya. Nah, semua ada caranya. Bahkan terakhir ada viral dulu ya nggak? Cara membuka salak. Nah, ada artis terkenal nggak tahu cara buka salak ya kan? Nih, anggaplah tuh salak tuh. Kalau teman-teman udah biasa buka salak, ya mungkin gampang. Coba kalau buka salak dari bawahnya tuh. Nah, anggap ada salak nih di tangan saya ya. Nah, buka salak dari bawah, bisa nggak kira-kira? Susah. Ternyata kalau bukanya dari atas tuh yang agak runcing di atasnya tuh, kita buka dari situ, nah ternyata gampang. Baru kita buka satu-satu. Kalau buka dari tengah, dari bawah, susah. Nah, jadi semua ada caranya. Nah, dalam menjalankan bisnis SR12 pun ada caranya. Ya enggak? Caranya apa? Ya itulah yang kita bagi, kita share kepada teman-teman di setiap Selasa, di setiap Kamis, di hari Jumat juga. Selang beberapa minggu ada talk show sharing bersama distributor ya kan. Bahkan kita hadirkan juga owner, komisaris yang berbagi di sini. Nah, selain dari leader teman-teman semua. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengasah kapaknya. Ya enggak? Supaya lebih tajam, lebih cepat dalam akselerasi bisnisnya. Nah, sekarang alhamdulillah wah, ada yang kangen training sama Pak Ria. Ya, ya. Oke, semangat, semangat. Nah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan share kepada teman-teman. Ini secara bahasan memang Mbak Yusti ini bikin materi temanya ya agak ke Inggris-Inggrisan ya. Susah banget kayaknya ya nggak? Nah, step up your business ini maksudnya tingkatkan bisnis. Kita tingkatkan bisnis. Kan semua, coba siapa yang mau meningkatkan kapasitas bisnisnya, coba eh, tulis di kolom chatnya dulu dah. Siapa yang mau silakan katakan saya, tulis saya di situ. Oke, saya. Nah, semua ternyata mau ya nggak? Bisa dibilang 100% mau step up my business lah ya nggak? Meningkatkan bisnisnya. Nah, sekarang gimana cara meningkatkan bisnis itu? Nah, banyak cara sebenarnya. Nah, pada poin kali ini kita akan bahas sesuatu yang bagi sebagian orang ini mungkin baru ya, baru banget ini dengar-dengar istilah ini. MIP itu adalah Multiple Intelligence Power. Nah, atau kecerdasan yang kita miliki. Jadi ini sebenarnya istilah yang dikemukakan oleh seorang peneliti psikologi lah. Jadi dia banyak meneliti tentang kecerdasan. Nah, jadi dia menemukan, membuat penelitian sehingga menghasilkan sebuah teori bahwa manusia ini memiliki banyak kecerdasan. Nah, itu namanya yang meneliti itu namanya Howard Gardner. Atau di bahasa lainnya kalau diajarkan di kuliah-kuliah informal, teman-teman mungkin belajar psikologi atau belajar apa, ada juga yang disebut dengan sensoric power. Jadi kecerdasan yang kita miliki. Jadi kan diri kita ini teman-teman itu kan sebenarnya memancarkan frekuensi ya enggak? Jadi kita ini punya power sebenarnya. Kita ini punya power, punya frekuensi, punya sesuatu yang kita bagi, yang kita transmit, kita yang kita share kepada orang lain.
Nah, orang lain itu siapa ya? Bisa jadi keluarga kita, anak kita, tetangga kita, lingkungan sekitar kita. Nah, termasuk di sini siapa? Ya mitra-mitra kita, customer kita, ya nggak? Nah, jadi kita ingin bahas ini nggak panjang-panjang lah, nggak panjang-panjang, nggak susah. Jadi gampangnya adalah kita meningkatkan bisnis kita, level bisnis kita, kapasitas bisnis kita dengan cara apa? Memanfaatkan kecerdasan yang ada di dalam diri kita. Karena kita itu memiliki power, memiliki frekuensi yang setiap hari kita pancarkan. Nah, cuman kita mungkin nggak sadar aja. Kita belum sadar ternyata omongan kita, kata-kata kita, apa yang kita pikirkan, bagaimana kita merasakan, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita mendengarkan. Nah, itu ada frekuensi, ada power. Nah, ada orang yang powernya bagus sekali ya nggak? Kalau dia ngomong kita terhipnotis, wah ini luar biasa. Kalau kita ajak dia berpikir tentang masa depan, tentang bisnis ini mau dibawa kemana, dia juga mampu memikirkan sesuatu yang sangat luar biasa di alam pikirnya. Kalau kita ajak dia untuk demo produk yuk, nah ternyata ada orang yang nggak ada lelahnya demo produk itu. Nah, kalau ada orang yang ketemu mitra, ketemu calon customer, dia sangat menarik. Nah, ternyata dia punya kecerdasan-kecerdasan. Nah, kecerdasan itulah yang akan kita pelajari dan kalau kita paham, kita bisa pertajam itu dan kita bisa gunakan untuk meningkatkan bisnis kita. Oke, ini pengantar sampai sini paham dulu nggak deh? Ini jadi jangan takut dengan istilah-istilahnya agak-agak bahasa Inggris nih dibuat sama Kak Yusti ini kan. Nah, sampai sini oke Kak, teman-teman? Bisa dilanjut nggak nih? Jadi sekali lagi bahwa kita ini menurut penelitian Howard Gardner tadi memiliki kecerdasan, multiple kecerdasan. Kecerdasan kita itu banyak. Nah, karena pada dasarnya kita ketika berkomunikasi sama orang, ketemu orang itu ada power, ada frekuensi yang kita share, yang kita berikan kepada mereka. Nah, kecerdasannya itu apa aja? Nah, ini yang kita mau bahas pada siang hari ini. Kita nggak lama-lama, pendek-pendek aja ya. Oke, biar lebih terarah diskusi kita, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat teman-teman? Mbak Yusti, udah terlihat Mbak Yusti? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, ini multiple intelligence power. Tadi sebagai pengantar tadi saya sudah jelaskan bahwa kita ini memiliki manusia ini kan terdiri dari kumpulan pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang dimiliki di mana hal tersebut sadar atau tidak sadar itu membuat kepribadian seseorang tadi menjadi menarik sehingga cepat diterima oleh orang lain. Nah, dalam hal ini juga multiple intelligence power ini kalau kita kenali bisa membantu kita untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Oke. Nah, apa aja menurut Howard Gardner ini? Nah, menurut Howard Gardner itu kecerdasan manusia itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah logical, kemudian ada intrapersonal, ada linguistik, ada musikal, ada interpersonal, ada spasial, ada kinestetik. Nah, nanti kita tambahkan juga dengan apa? Karena kita ini umat beragama gitu ya. Kita tambahkan juga dengan kecerdasan spiritual. Nah, karena kecerdasan spiritual kita itu juga memberikan power bagi lawan komunikasi kita, bagi mitra kita, dengan siapa kita bertemu. Nah, sekarang kita lihat satu persatu, biar gampang ya. Jadi nggak usah pusing-pusing dengan istilah tadi. Nah, yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik tuh gampangnya gini. Orang ibu-ibu di sini, mitra-mitra di sini, bapak ibu di sini, punya kemampuan linguistik apa enggak itu tergantung bisa dilihat dari
kemampuan Bapak Ibu dalam membahasakan sesuatu. Ibu-ibu kalau bikin copywriting di dalam mau promosi SR12 itu gampang apa susah? Kalau ternyata gampang, nah berarti Ibu punya kemampuan kecerdasan linguistik yang tinggi. Jadi gampang membahasakan sesuatu, menulis. Nah, atau dia juga menguasai banyak bahasa, itu kemampuan linguistiknya bagus berarti. Nah, orang-orang yang punya kemampuan linguistik ini, mereka suka membaca, mereka suka menulis, mereka suka bercerita, pandai dalam apresiasi kata. Nah, kebutuhannya apa orang-orang seperti ini? Butuh buku, butuh peralatan menulis, butuh kertas, dialog, diskusi, debat, komunikasi. Pokoknya yang suka-suka diskusi, suka dialog. Nah, itu pasti kecerdasan linguistiknya tinggi. Nah, kalau konteksnya ke bisnis apa? Ya, ibu-ibu harus punya kemampuan linguistik ini. Karena kan linguistik ini kan kita membahasakan sesuatu. Ibu-ibu mau jualan nih. Nah, mau mempresentasikan sesuatu itu butuh kecerdasan linguistik. Nah, nggak mungkin kita bisa bisa menjual produk tanpa kecerdasan ini. Nah, ini yang pertama. Nanti kita elaborasi lagi terkait terkait konteksnya dalam bisnis SR12. Nah, yang kedua adalah kecerdasan logikal, logik. Nah, kecerdasan logikal ini kecerdasan dalam menalarkan sesuatu, melogikakan sesuatu. Nah, kesukaannya orang-orang ini apa tanda-tandanya? Mereka suka eksplorasi, mereka suka berpikir, kemudian mereka juga suka apa science, suka dengan angka-angka. Nah, itu orang-orang yang kecerdasan logik tuh. Nah, ibu-ibu dalam menjalankan bisnis, kecerdasan logikal ini penting. Enggak? Ibu-ibu dalam menghitung nih, ini kalau saya belanjanya 15 juta dalam seminggu udah habis. Kemudian lead time barang saya datang dari distributor itu kurang lebih 5 hari umpamanya. Nah, berarti dalam 5 hari ini ibu harus ada buffer stok deh. Nah, ibu hitung. Atau kemampuan lain. Oh, kalau saya jualnya ke customer dapat untungnya 40% bagi yang agen gitu ya. Kalau jualnya ke mitra ke reseller dapat untungnya 20%. Nah, dia bisa menghitung tuh, wah kalau mau untungnya lebih besar berarti saya harus perbanyak juga nih customer saya. Nah, atau wah dengan stok 15 juta ini saya dapat untungnya 2,5 juta. Saya pengen meningkatkan keuntungan saya. Nah, sehingga kayaknya saya akan perbanyak stok saya. Nah, orang yang mampu menalarkan itu, melogikakan itu, atau saya pengen capai omset 15 juta selama 1 bulan akumulasi. Oke, selama 15 juta berarti saya hari kerja itu atau hari saya butuh hari dalam sebulan itu 30 hari. Kalau 30 hari, 1,5 juta yang akan 15 juta yang harus dicapai, berarti per hari saya harus jualan 750.000 umpamanya. Ya, 750.000 atau eh, ya paling rendah 500.000. Supaya apa? Supaya dapat 15 juta. Oke, 15.000 sehari. Dalam sehari ini saya akan jualan ke siapa aja, produknya apa. Nah, dia mampu melogikakan itu, menalarkan itu. Nah, itu kecerdasan logikal namanya. Perlu nggak dalam bisnis? Perlu banget. Nah, nanti kita kaitkan dengan konteks bisnisnya. Tapi kita paham dulu nih. Jadi pertama tadi ada kecerdasan linguistik, yang kedua adalah kecerdasan logikal. Logik, dia mampu menghitung. Nah, ini ibu-ibu ini kan kalau udah ngelihat ngelihat kerumunan orang, dia udah bisa hitung tuh. Kira-kira bisa laku berapa, untung berapa. Nah, itu kecerdasan logikal tuh. Ini produk datang 2 dus, 2 koli umpamanya kan. Nah, ini kan habis dalam berapa lama nih? Dapat untungnya berapa lama nih? Nah, ini kecerdasan logikal. Saya kalau kerjanya sendiri, omsetnya cuman 30 juta. Kalau saya rekrut admin, gaji keluar 3 juta per bulan, tapi saya nggak perlu packing-packing lagi, sehingga saya bisa fokus ke mikirin strategi, nyari orang baru lagi, sehingga dengan bantuan admin keluar 3 juta, tapi omset saya yang tadinya 30 juta mungkin bisa jadi 45 juta. Nah, itu kemampuan logikal. Oke? Kemampuan untuk
melogikakan, menalarkan sesuatu. Nah, kemudian apalagi? Kecerdasan spasial. Nah, kecerdasan spasial ini merefer kepada kemampuan untuk berpikir, the ability to think in three dimension, dalam tiga dimensi ini. Jadi kemampuan mengkonsepkan sesuatu di alam pikir. Jadi orang-orang yang punya kemampuan spasial, dia bisa menggambarkan di alam pikirnya bahwa apa yang akan dia lakukan itu terlihat jelas, terpotret secara jelas di alam pikirnya. Nah, itu kemampuan spasial. Jadi dia bisa mengkonsepkan sesuatu di alam pikir. Ada juga kan orang yang, coba bayangkan mobil impian ibu itu seperti apa. Nah, kalau yang nggak punya kecerdasan spasial, dia nggak bisa mikirin tuh. Dia harus ada dulu depan mata dia, ya nggak? Nah, kalau orang spasial itu bahkan dia bisa memikirkan sesuatu yang mungkin belum pernah dia lihat. Nah, jadi kemampuan spasial itu dalam konteks bisnis ya, kita bisa mengkonsepkan nih. Saya 3 bulan lagi sudah punya toko di jalan ini. Bentuknya seperti ini, luasnya segini, nanti etalasenya begini, rak-raknya akan saya desain seperti ini. Nah, yang bisa menghayal begitu itu adalah orang-orang yang punya kemampuan spasial. Nah, sehingga kesukaan mereka itu apa? Kesukaannya desain, menggambar, visualisasi, afirmasi, kan gitu. Nah, kebutuhan mereka itu apa? Kebutuhannya terhadap seni, video, film, ilustrasi, imajinasi. Nah, itu kecerdasan spasial. Oke, jadi yang pertama tadi ada kecerdasan linguistik, yang kedua ada kecerdasan logikal, yang ketiga ada kecerdasan spasial. Oke, terus apa lagi nih? Multiple intelligence yang lainnya apa? Kan kecerdasan yang banyak kan. Nah, yang selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik. Kinestetik itu apa? Kecerdasan kemampuan mengolah fisik atau gerak. Ya enggak? Kesukaan mereka itu adalah drama, bergerak, membangun. Nah, kebutuhan mereka itu adalah menari, berlari, melompat. Jadi kita ini juga punya kecerdasan yang namanya kinestetik. Kemampuan untuk menggunakan anggota tubuh kita nih. Orang-orang atlet itu kecerdasan kinestetiknya pasti tinggi. Ya enggak? Main badminton tuh. Dia bisa smash tinggi, bisa nangkis smash. Nah, berarti kecerdasan kinestetiknya bagus. Kemudian kemampuan kemampuan dia kemampuan menari. Kan ada juga orang yang menarinya kaku, ya enggak? Ada musik ah, kaku, ya kan? Berarti kecerdasan eh, kinestetiknya kurang. Nah, konteksnya dalam bisnis apa ya tadi? Kalau seandainya ada event-event, kalau yang kurang kecerdasan kinestetiknya dia akan kaku, nggak luwes, ya nggak? Nah, bisa dilatih dengan latihan nari, ya nggak? Atau berlari, melompat, jadi punya keseimbangan fisik lah, mengolah fisik atau gerak. Nah, terus apa lagi? Kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu adalah kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan kemampuan yang berhubungan dengan musik dan irama. Nah, sehingga kesukaan mereka itu menyanyi, mendengar, ya kan? Nah, kebutuhan mereka itu ya bernyanyi sepanjang waktu tuh. Butuh instrumen. Karena orang-orang musikal itu pendengarannya harus diisi dengan sesuatu yang berirama. Dan dia pun punya kemampuan untuk mengeluarkan irama itu sendiri. Ya enggak? Sehingga mampulah mereka menyanyi, mereka bisa main musik, bisa gitar, bisa piano. Nah, itu kecerdasan-kecerdasan musikal. Nah, terus apa lagi? Kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal itu adalah kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, ini sangat penting. Bapak Ibu di sini punya mitra, ya kan? Nah, kemampuan interpersonalnya harus bagus. Kemampuan dalam Ibu mau bikin event nih, bikin acara. Nah, kemampuan interpersonalnya harus bagus. Karena kecerdasan inilah yang akan menggerakkan orang lain. Ya nggak, Ibu butuh bantuan nih sama agen,
sama subagennya untuk jadi membroadcast acara atau ingin buat home sharing di rumah sehingga ada bagian konsumsi, ada bagian eh, apa bagian yang tim desainnya, ada yang nyiapkan tempat, ada yang jadi MC acara segala macam. Nah, untuk membuat itu semua, mengorganisir itu perlu kecerdasan interpersonal, kemampuan kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, selanjutnya apa lagi? Biar nggak terlalu pusing-pusing kita. Kita lihat dulu semua kecerdasan-kecerdasan itu ya. Kecerdasan intrapersonal. Nah, ini kemampuan menjalin hubungan dengan diri sendiri. Kalau interpersonal itu dengan orang lain. Kalau intra dia ke dalam. Kita menjalin hubungan dengan diri kita sendiri. Nah, sehingga kesukaan kita adalah goal, memikirkan tujuan kita, mediasi cita-cita. Nah, sehingga kita punya harus ada kebutuhannya adalah ruang pribadi, harus menyendiri juga. Nah, penting juga untuk bisnis kita, kecerdasan ini kita asah ya nggak? Kecerdasan kita untuk ya Bapak Ibu kalau yang Muslim gitu ya, selesai sholat ya mungkin bisa membayangkan cita-citanya 2 tahun lagi mau jadi apa, 5 tahun lagi mau jadi apa, 10 tahun lagi jadi apa. Nah itu kita perlu mediasi itu. Nah nanti dia kan saling berkaitan ya nggak dengan kecerdasan yang lain. Oke itu intrapersonal. Nah, selanjutnya kecerdasan apa? Kecerdasan natural. Kecerdasan natural ini kecerdasan bagaimana kita bisa menyelaraskan diri dengan alam sekitar. Nah, ini kalau Bapak Ibu sebagai sering naik gunung, nah pasti dia kecerdasan naturalnya tinggi. Dia bisa menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Lagi di pantai ya dia bisa berenang juga, dia bisa main air juga, bisa snorkeling juga, bisa diving juga. Nah, itu kemampuan-kemampuan natural, kemampuan menyelaraskan diri dengan alam. Kan ada juga orang yang nggak bisa kalau dilepas kan ketemu di alam luar, dia pokoknya sesuatu yang harus ada fasilitasnya. Tapi kalau di alam bebas, di tempat yang alami gitu ya, mungkin dia akan kesulitan. Nah, atau ibu-ibu juga suka dengan pemandangan yang hijau-hijau, sehingga kalau membutuhkan sesuatu bisa menyelesaikan masalah dengan sesuatu yang ada di sekitar itu. Nah, itu kecerdasan natural namanya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan action, yaitu kemampuan mengeksekusi hasil pikir tadi. Kesukaan ini adalah bertindak. Jadi orang-orang action, dia udah memikirkan sesuatu. Nah, tapi kita juga ternyata punya kecerdasan yang namanya action, tindakan. Kita mengeksekusi dari apa yang mungkin tadi kita udah pikirkan dari alam spasial kita, apa yang mungkin kita sudah dengar. Nah, itu adalah action. Nah, terakhir tadi kita tambahkan nih kecerdasan yang namanya kecerdasan spiritual. Kemampuan yang berkenaan dengan penghambaan. Jadi, karena ternyata banyak juga orang yang kurang mengasah kecerdasan spiritual ini. Bahwa kita punya mitra seperti ini itu adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sampai detik ini sehat, kemudian punya mitra banyak, punya penghasilan, punya fasilitas rumah, mobil dan lain sebagainya atau apapun itu. Ya, banyak orang yang nggak bisa mensyukurinya kan karena spiritualnya rendah, kecerdasan spiritualnya rendah. Nah, ini kita perlu asah dalam bentuk apa ya? Kita harus konsisten supaya konsisten dalam apa ya? Melaksanakan makanya ritual-ritual agama ini kan konsistensi yang diminta ya nggak? Itu untuk mengasah kemampuan kita berkenan dengan penghambaan kita. Ya nggak? Ada sholat 5 kali sehari waktunya sudah ditentukan. Ada ibadah yang sifatnya harian. Cuman kita lakukan setiap hari. Ada yang cuman mingguan ya nggak? Cuman sekali 1 minggu aja kita lakukan. Ada yang bulanan ya nggak? Kalau yang mingguan tadi apa? Mau sholat Jumat. Yang bulanan apa? Ya, yang mingguan juga Senin puasa Senin Kamis. Kalau yang bulanan ya puasa Ayyamul Bid atau bahkan tahunan, ya nggak? Ibadah haji, zakat fitrah.
Nah, itu kan tahunan tuh, zakat mal. Nah, kalau sedekah juga bisa harian. Nah, itu kan dibutuhkan konsistensi. Itu untuk apa? Ya, untuk meningkatkan kemampuan dalam bahwa kita ini adalah hamba. Ya enggak, ciptaan dari Sang Khalik, Sang Pencipta. Nah, ini tambahan. Kalau spiritual ini tambahan. Kalau Horwat tadi dia nggak sampai ke situ. Ya, ini kan kita gabung-gabungkan ya nggak? Nah, jadi poinnya teman-teman sekalian bahwa dalam menjalankan bisnis ini banyak cara. Kalau teknik-teknik yang lain Bapak Ibu mungkin udah pernah dengar lah ya, udah sering dengar. Gimana cara teknik closing? Kita mau perbanyak mitra, Pak. Oke, buatlah database. Kita sudah pernah ajarkan juga kan, Project 100. Cari 100 yang potensial, kemudian teman-teman pilih mana yang dari sekian banyak database yang ada di handphone itu pilih 100 potensial. Nah, itulah yang dihubungin, itu yang dideketin, di approach, didekati, dicari media sosialnya, berkawan sama dia, tanya, tegur sapa, saling tukar chat segala macam. Kemudian kenali apa kebutuhan mereka, masalah mereka apa, bisa kita selesaikan nggak dengan produk yang kita miliki. Atau masalah finansial mereka bisa kita selesaikan nggak dengan model bisnis yang kita miliki. Nah, kemudian barulah kita jual, kita teknik closing segala macam. Nah, banyak cara. Kita rekrut mitra, mitra yang tadinya yang belanjanya 500.000 gimana jadi 1 juta, jadi 1,5 juta. Nah, itu kan udah banyak cara sebenarnya ya nggak? Dan ini udah kita bahas. Kita sudah pernah share juga, kita pernah ajarkan semuanya. Nah, sekarang kita pengen melihat dari sisi yang berbeda nih. Bahwa selain kemampuan kita dalam teknik closing, menghandle keberatan dari si mitra, kemampuan kita dalam cover selling, kemampuan kita dalam personal branding segala macam, itu semua ternyata dipengaruhi oleh multiple intelligence power tadi. Ya enggak? Jadi ada kita ini punya sensoric power, punya berbagai kecerdasan yang menentukan tadi cara-cara tadi. Bapak Ibu mungkin ingin sekali ketika ketemu orang, orang itu langsung impresi, langsung terkesan sama Bapak Ibu, ya enggak? Nah, ternyata ada kecerdasan yang harus kita asah. Oh, berarti kalau kita mau orang-orang, kalau kita menjelaskan sesuatu mereka tertarik, berarti kita harus latih kecerdasan linguistik kita, verbal kita, kata-kata kita harus kita perbaiki. Nah, gimana cara meningkatkannya ya? Dengan banyak membaca, banyak diskusi, hadir banyak kata-kata yang kita dengarkan. Nah, itu menambah tuh kemampuan linguistik kita nanti. Nah, setelah kita membaca, kemudian mendengar banyak diskusi. Nah, kita juga keluarkan dalam bentuk kata-kata juga atau dengan bentuk tulisan-tulisan. Nah, jadi kemampuan copywriting, kok ada yang cepat banget nulis itu sebenarnya bukan karena ujuk-ujuk dia jago, enggak. Ya mungkin alamiahnya secara kecerdasan linguistik dia udah bagus. Tapi yang enggak bagus kecerdasan linguistiknya bisa diasah. Dengan baca kita latihan terus, ya enggak, kita pelajari polanya, gimana menulis ini yang enak, menulis yang menarik seperti apa. Nah, itu kecerdasan linguistik perlu kita asah. Pak, saya mau juga Pak jago closing Pak, atau mau Pak seperti yang lain juga membranding dirinya. Kalau dia menjelaskan orang langsung pengen beli tanpa banyak tanya umpamanya kan. Nah, berarti kan itu karena brandingnya udah tercipta. Nah, untuk menciptakan branding yang bagus ya, teman-teman harus mengasah kecerdasan apa berarti? Kecerdasan interpersonalnya. Ya enggak? Kecerdasan menjalin hubungan dengan mitra. Oh, kakak ini asik. Oh, mbak ini asik nih. Mbak ini bagus orangnya kalau mengorganisir sesuatu, mengarahkan sesuatu itu jelas. Nah, dengan cara apa ini dilatih kalau seandainya kita ini nggak punya kemampuan untuk memimpin, menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, caranya adalah ibu-ibu harus sering-sering silaturahmi. Ada perkumpulan-perkumpulan di rumah itu main di situ, gaul. Ya enggak, komunikasi sama orang-orang itu. Ada arisan PKK atau ada kumpul ibu-ibu majelis taklim. Nah, ikut di situ. Jadi itu banyak tuh dengan ikut majelis taklim, ikut komunitas-komunitas tadi, ibu-ibu
kecerdasan spiritual udah pasti terasah ya nggak? Kecerdasan linguistiknya bertambah karena banyak diskusi, banyak mendengarkan kata-kata baru masuk. Nah, tapi karena ketemu banyak orang, akhirnya kecerdasan interpersonalnya juga meningkat. Kalau dengerin ceramah di YouTube aja kan sendiri aja ya nggak? Nah, kecerdasan interpersonalnya nggak meningkat jadinya. Nah, apalagi dalam konteksnya berbisnis SR12, ibu-ibu mau apa? Mau, Pak, saya ini udah punya tim, Pak, tapi tim saya ini, saya membinanya itu yang nggak bisa nih, Pak. Saya merekrut sih udah bisa, tapi membinanya nggak. Berarti ibu tadi harus perlu meningkatkan kecerdasan interpersonalnya, juga harus meningkatkan kecerdasan actionnya, ya nggak? Kecerdasan dalam mengeksekusi. Teman-teman, yuk kita buat ini yuk, buat Zoom meeting yuk. Nah, kalau yang nggak tahu cara bikin Zoom meeting atau nggak mau belajar kecerdasan actionnya kurang, ya pasti dia akan kebingungan terus tuh. Ah, nggak bisa saya Pak kalau harus kumpul-kumpul atau menghandle-handle itu kan gitu. Nah, makanya perlu dilatih. Gimana cara melatih kecerdasan action itu? Ya ibu harus banyak bergerak, harus banyak kalau apa yang terpikir di pikiran langsung eksekusi. Nah, sehingga kecerdasan actionnya juga meningkat. Apalagi yang ibu butuhkan dalam meningkatkan bisnis R12 yang itu sebenarnya dimulai dari kecerdasan yang ada di dalam diri kita tadi. Multiple intelligence power kita atau sensoric power kita tadi. Bapak Ibu merasa bisnis R12-nya mulai-mulai suram nih. Katakan gitu ya. Nih, tapi yang ikut Zoom ini kayaknya enggak lah ya. Nah, katakan aduh gimana nih saya nggak, aduh kayaknya bisnis dulu sudah susah segala macam. Nah, berarti kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, Ibu harus latih dengan meningkatkan kecerdasan spasialnya. Ibu harus bayangkan bahwa SR12 bisnis yang menjanjikan, apalagi Ibu udah merasakan keuntungannya gitu ya. Nah, Ibu pikirkan tuh spasial, merenung dulu, bermediasi dulu. Sembari juga tadi meningkatkan kecerdasan intrapersonalnya kan, mau ngomong ke dalam diri, ini bisnis mau saya bawa kemana? Oke, saya mau serius di bisnis ini. Saya pengen punya penghasilan sekian. Kalau saya punya penghasilan sekian, saya bisa mengumrohkan orang tua saya, bisa memberkatkan haji ibu saya. Nah, itu dibayangkan tuh di alam pikirnya, spasialnya. Dan harus jelas lagi tuh. 3 tahun lagi, ibu-ibu udah menjadi distributor. Di tahun 2028, saya sudah punya 10 distributor di bawah saya. Nah, itu kalau mimpinya, cita-citanya udah mulai nggak jelas, nah itu perlu diperjelas lagi tuh. Dengan cara apa? Ya tadi, kecerdasan spasial kita mainkan. Ibu-ibu, tahun depan mau jadi apa? Mau berpenghasilan berapa di bisnis R12? Nah, kalau Pak, belum ada Pak mikir-mikirin itu Pak. Nah, harus dipikirin. Wah, susah Pak mikir-mikir begitu Pak. Nah, harus dilatih. Supaya apa? Karena kan banyak lah. Hukum tarik-menarik ya nggak apa yang kita pikirkan, itu mempengaruhi ucapan kita mempengaruhi tindakan kita, ya kan? Tindakan kita mempengaruhi action kita, gerak kita itu mempengaruhi habit kita, ya kan? Habit kita mempengaruhi karakter kita. Nah, karakter itulah yang mempengaruhi nasib kita juga. Jadi kalau saat ini ya mitra-mitra Bapak Ibu lah. Karena Bapak Ibu kan udah enggak lah kan gitu. Mitra Bapak Ibu cita-citanya udah buram, udah nggak jelas. Nah, harus dilatih kecerdasan spasialnya tadi. Sekaligus kecerdasan intrapersonal. Bermediasi, ini saya ini mau bawa kemana bisnis ini. Atau ditolak deh, ditolak sama mitra. Atau ada mitra yang udah 3 tahun aktif, tiba-tiba nggak mau aktif lagi. Sakit banget, ya nggak? Nah, sehingga ketika sakit itu mengganggu bisnis Bapak Ibu. Moodnya terganggu. Nah, ini harus diselesaikan dengan apa? Kecerdasan intrapersonal tadi. Bapak Ibu harus mikir, merenung. Udahlah, kalau seandainya memang rezeki dia masih di saya ya insya Allah dia akan tetap nyaman di saya. Atau ketika Allah dia memang nggak nyaman di saya ikhlaskan nanti insya Allah ada pengganti-pengganti yang lain yang jauh lebih hebat dari dia. Nah itu kan untuk melakukan itu perlu diasah Bapak Ibu kan nggak bisa kan sakit kan bener kan.
Ada yang ditipu tuh, saya udah komunikasi dengan banyak distributor, ada yang ditipu sama adminnya, ada yang 150 juta, ada yang kemarin baru cerita juga ketipu 40 juta. Nggak sekaligus tapi ya, diambil ditilep-tilep uangnya dikit-dikit, kalau total-total 40 juta kerugiannya. Nah, itu kan kalau kita nggak punya kecerdasan intrapersonal untuk mengikhlaskan itu, berdamai dengan diri kita, itu pasti bisnisnya terganggu tuh. Ya nggak? Nah, jadi itulah kecerdasan-kecerdasan. Apalagi Bapak Ibu pengen kecerdasan, ada yang hobi nyanyi ya nggak? Ya kalau nyanyi musikal ya, kalau ke bisnis kita ya paling nanti kaitannya dengan ini. Ibu kalau bikin event-event, itu eventnya pasti akan seru tuh kalau ada orang yang punya kecerdasan musikal tinggi. Karena dia benar-benar pastikan semua semua yang dibuat itu adalah berirama ya nggak, sesuai dengan enak dilihat, enak didengar. Nah, itu orang-orang kecerdasan musikal. Nah, kalau kegunaan kecerdasan musikal dalam bisnis apa ya tadi? Kalau bikin event, kumpul-kumpul. Kalau kumpul-kumpul home sharing sama dia, pasti seru tuh. Nah, selain kecerdasan musikal ya berarti kecerdasan interpersonalnya juga pasti bagus. Nah, apalagi nih? Kita pengen meningkatkan bisnis lagi dengan apa? Bapak Ibu mau apa? Pak, saya mau mitra. Saya juga mau Pak kalau demo demo produk itu lancar. Atau saya kalau ketemu orang kan yang penting banget itu kan Ibu bisa closing. Berarti kemampuan spasial perlu di situ, kecerdasan spasial, kecerdasan linguistik ya kan. Nah, kemudian apalagi Ibu bisa merekrut mitra, berarti kecerdasan interpersonal harus dipeningkatkan. Kemudian ibu-ibu mau mitra yang sudah direkrut itu aktif lagi. Nah, berarti Ibu perlu mengasah kecerdasan logikal ya enggak? Kecerdasan logikal itu ya kita hitung nih, kalau dia omsetnya sekian, kalau dalam mendevelop dia gitu ya, kalau belanjanya cuma sekian, wah berarti dia paling cuma bisa di 5 juta nih bulan ini. Nah, gimana supaya dia jadi 6 juta? Kita bantu breakdown targetnya. Nah, kecerdasan logikal. Kecerdasan spasial tadi apa ya? Itu sebenarnya eh, apa untuk tadi meningkatkan kemampuan kita bahwa kita ini adalah seorang hamba kan gitu. Nah, karena kalau nggak punya kecerdasan spasial ya itu juga kita garing juga gersang ya nggak? Karena merasa semua itu karena kita. Makanya kita tambahkan ada yang namanya kecerdasan spasial. Nah, dari semua ini mana yang paling penting, Pak? Nah, yang paling penting adalah semuanya penting. Semuanya penting. Jadi semuanya perlu diasah. Dan kita tinggal tinggal on-kan sesuai kebutuhan kita. Oke? Jadi semua kecerdasan itu penting dan kita tinggal on-kan sesuai kebutuhan. Pak, saya lagi butuh untuk relaksasi meditasi ya. Berarti kita harus on-kan kecerdasan intrapersonal. Harus bisa ngomong dengan diri. Kita juga bisa tingkatkan kecerdasan eh, spiritual kita. Pak, saya akan ekspansi, Pak. Selama ini saya tinggal di Sumatera Barat, saya pengen ekspansi ke Aceh. Nah, kalau Ibu pengen sukses saat ekspansi bisnis ke Aceh tadi, Ibu harus meningkatkan kecerdasan apa? Kecerdasan interpersonal, menjalin hubungan dengan orang lain. Kecerdasan natural juga penting. Karena Ibu harus harus bertemu dengan orang-orang baru, dengan alam baru, lingkungan baru. Nah, jadi kita bisa aktifkan itu semua. Nah, kalau semuanya itu di level yang terbaik, ya pasti bisnis kita meningkat. Pasti personal branding ibu-ibu akan meningkat dengan sendirinya. Orang kalau pengen ngelihat ibu, pokoknya terkesan aja. Wah, kalau kita lagi ada diskusi demo produk segala macam. Nah, berarti kita harus tingkatkan, kita harus keluarkan, on kan kecerdasan apa? Kecerdasan logikal, kecerdasan spasial, kecerdasan interpersonal. Oh, lagi ada home sharing segala macam, ada Mars SR12 ya nggak? Nah, ini kan Kak Yusti ini ada tadi tuh di video Mars SR12. Kecerdasan kinestetiknya, kecerdasan geraknya. Kemudian kecerdasan musikalnya juga harus bagus. Kan ada juga yang Mars SR12 nggak tahu kan, cuma gini-gini doang nih kan.
Nah, karena nggak bisa ngikutin gerakan, nah harus dilatih. Jadi berarti kalau udah ada event-event ya kita bangkitkan kecerdasan. Nah, tapi kalau kita mau kerucutkan, Pak, dalam bisnis R12, apa yang penting Pak, kecerdasan yang harus saya asah? Yang pertama adalah kecerdasan spiritual. Bahwa ibu-ibu harus yakin dulu bahwa ini adalah anugerah dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah kecerdasan logikal. Ibu-ibu harus logiknya harus bagus karena seorang pebisnis itu harus mampu ngitung-ngitung, ya enggak? Ini ibu ini rugi atau untung atau BEP nih, break even point, impas-impas aja ya enggak? Ini barang kalau nggak saya promosiin, kalau nggak keluar mendekati expire, oh makin susah keluarnya nih. Nah, sehingga harus ibu mampu menghitung itu. Kemudian spiritual, logikal, kemudian kecerdasan linguistik. Ibu-ibu harus punya kecerdasan linguistik karena ibu-ibu pasti ketemu orang, ya enggak? Karena ibu-ibu pebisnis, bukan orang yang kerja di depan laptop. Ya enggak, jadi kemampuan linguistiknya harus bagus. Nah, harus bisa ngomong, harus bisa demo produk, harus bisa komunikasi, negosiasi, closing. Nah, itu kecerdasan linguistik. Terus apa lagi? Yang keempat adalah kecerdasan spasial. Ibu-ibu harus punya kemampuan kecerdasan ini supaya bisnisnya itu tetap menyala, cita-citanya itu tetap menyala dan itu terlihat jelas di alam pikir Bapak Ibu. Jadi kalau diajak nanti ini bisnis mau dibawa kemana ya ditanya sama suami segala macam. Nah kita udah bisa bayangkan tuh 3 tahun lagi ke depan saya mau gimana. Saya berdiri di panggung distributor itu di tahun berapa. Nah menerima reward apa. Nah itu kecerdasan spasial. Terus kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Karena mau nggak mau ibu harus ketemu orang ya nggak? Karena kita ini business people, bisnis berhubungan sama orang. Ibu harus ketemu sama mitra, harus ketemu dengan customer. Jadi kemampuan interpersonalnya harus bagus. Nah, yang keenam adalah kemampuan intrapersonal. Kemampuan untuk berdamai, rileks, mengobrol, menjalin hubungan dengan diri. Ya enggak? Nah, yang terakhir adalah kecerdasan action. Action itu adalah mengeksekusi dari semua yang tadi Bapak Ibu pikirkan. Jadi jangan sekedar udah dipikir-pikirkan di spasial tapi nggak gerak juga. Nah, jadi nggak sukses juga bisnis kita. Nah, selanjutnya kecerdasan apa? Kecerdasan natural. Ini kalau ibu mau ekspansi ke bisnis lain, ketemu lingkungan baru, orang-orang baru ya. Nah, tapi yang pokok, yang penting adalah yang 5 tadi. Kalau untuk meningkatkan bisnisnya. Semuanya penting, tergantung kondisinya. Oke? Jadi, sekali lagi teman-teman, itu yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini, itu yang disebut dengan multiple intelligence power atau bahasa gampangnya sensoric power, kemampuan kecerdasan di dalam diri. Jadi orang, nah kalau kita bawanya ke konteks kehidupan gimana? Ya kita bisa lihat anak-anak kita, ada anak yang cerdas logikal, nilai matematikanya tinggi, kalau diajak hitung-hitungan dia oke. Ada juga anak yang sukanya nulis, dia udah bikin puisi. Nah jadi kita bisa arahkan juga mereka, sehingga menonjol, kalau menonjol salah satu kecerdasannya kan dia bisa jadi ahli nanti kan ke depannya. Nah, paralel ya memang dia akan meningkatkan semuanya juga kan gitu. Kalau orang lengkap kecerdasannya ini itu orang pasti menarik banget lah. Kalau semuanya kecerdasan ini on, pasti menarik banget. Disukai oleh banyak orang. Nah, jadi kita sampaikan ini supaya bisnis kita juga, bisnis Bapak Ibu semuanya juga bisa segera growth, bisa step up, bisa meningkat, bisa growth ya dengan mengenali kecerdasan-kecerdasan yang ada di dalam diri. Nah, ini udah ada sebenarnya. Tinggal kita asah. Nah, dan kita bisa gunakan di keadaan-keadaan tertentu. Ibu-ibu sudah lagi di masjid umpamanya. Yaitu kecerdasan spasialnya itu harus di-on-kan. Jangan udah di masjid yang di-on-kan kecerdasan interpersonal sama linguistiknya ya enggak? Jadi udah di masjid masih aja cerita, masih aja ngegosip ya kan? Nah, itu kecerdasan linguistiknya kita stop dulu. Oh, udah waktunya kita ibadah khusyuk ya kan? Nah, jadi berbagai tempat bisa kita sesuaikan. Oke, saya rasa itu teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya silahkan.
kita buka beberapa sesi pertanyaan, beberapa menit ke depan. Tapi kalau rasanya udah ketangkap, udah ke capture ya, kita akhiri. Oke? Baik, terima kasih Pak Rido yang telah menyampaikan materi yang spesial sekali terkait kecerdasan yang MIP ya, Multiple Intelligent Power. Oke, baik. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada seluruh mitra SR12 dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Yang ingin bertanya silahkan raise hand. Oke, sembari ada yang raise hand, kita jawab yang di kolom chat aja ya, Kak Yusti ya. Oke, Dari Bu silahkan Pak Rido. Esti, ada tes untuk mengetahui kita dominan mana gitu Pak. Nah sebenarnya kalau dari si Howard sebenarnya dia nggak punya tesnya. Dia cuma memaparkan kecerdasan-kecerdasan yang kita miliki itu apa. Tapi kalau mau melihat kepribadian-kepribadian sebenarnya udah banyak tuh kan. Ada pakai model Stephen atau DNA. Kalau Stephen kan dia pakai apa? Ada membaginya itu ada dengan thinking ya nggak, thinking introvert, thinking extrovert, kemudian feeling extrovert, feeling introvert, sensing extrovert, kemudian ada intuition ya kan, intuition introvert, intuition extrovert, kemudian ada insting juga. Ada juga yang cool mind teknologi, dia bagi ada logik, ada kreatif, ada emosional, ada action, ada master kan gitu. Nah, itu kalau yang tes-tes pakai alat segala macam, ada juga kan yang melihatnya dari tanggal lahir segala macam. Nah, tapi sebenarnya kalau kita pengen melihat dari tanda-tandanya aja, kalau kita mau menilai pribadi kita nih, kalau kecerdasan ada 10 kecerdasan tadi gitu ya. Kita lihat aja kita ini lebih dominan apa, kita ini sukanya apa. Kalau ibu itu sukanya hitung-hitungan, pasti kecerdasan logikal ibu tinggi berarti. Nah, dan dia kan kecerdasan ini semuanya udah ada di dalam diri ya kan. Nah, tinggal kita asah aja. Mengasahnya dalam bentuk apa? Ya, kalau tadi pengen mengasah kecerdasan logikal, ibu-ibu berarti udah harus sering hitung-hitung ya kan. Hitung dah tuh omset berapa, stok barang berapa, nilainya berapa. Nah, itu pasti logikalnya nanti naik. Ah, nggak biasa, Pak. Ya, dibiasain supaya kecerdasan itu meningkat kadarnya ya nggak? Pak, saya nggak bisa ngomong, Pak. Ya, harus dibiasain. Ada orang yang kecerdasannya linguistiknya tinggi. Ya kan? Pokoknya ngomong ya. Kalau bikin syair tuh bisa dia. Bikin puisi bisa dia tuh. Kalau diskusi mau. Dibikin kalau apalagi kalau debat nah juga oke kan gitu. Nah, Pak, saya nggak bisa Pak kalau ngomong itu Pak, bingung Pak apa yang mau saya sampaikan. Nah, diasah kecerdasan itu dengan apa? Kecerdasan dengan cara baca buku, banyak diskusi. Jadi kalau si Howard ini dia tidak bikin tes-tes begitu, teman dia cuman menunjukkan bahwa kita ini punya potensi, jadi punya power, kita ini punya sensor, ya enggak, yang memancarkan tadi itu. Nah, kalau semuanya kita aktifkan, pasti ibu menjadi orang yang menarik, brandingnya oke. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman mau, jadi yang dominan pasti ada, silakan dinilai, tapi kita perlu meningkatkan semua kecerdasan itu supaya kita menjadi pribadi yang menarik, personal brandingnya oke, sehingga mitra gampang tertarik sama kita, calon mitra, calon customer. Ya, oke. Nah, jadi itu Bu Esti, jadi dia nggak pakai tes-tes yang pakai alat begitu ya, tinggal kita analisa. Kalau ngelihat anak kita juga kan gitu. Ya kita lihat aja dia tuh lebih suka apa. Oh, dia suka bernyanyi. Berarti kecerdasan musikalnya oke. Dia kasih gitar, dia bisa denger nada. Berarti kecerdasan musikalnya tinggi. Dia dia suka ini menggambar. Wah, berarti kecerdasan spasialnya bagus. Apa yang ada dalam pikirannya dia bisa tuangkan. Nah, kita bisa nilai dari itu. Apakah perlu kita aktifkan semuanya? Perlu. Karena ini jadi power kita ya enggak?
Karena kita akan jadi orang yang fleksibel, orang yang agile, yang lincah, ya nggak? Ketemu orang mengajak ke majelis taklim, kita bisa menyesuaikan diri. Dibawa ke forum untuk diskusi, kita juga bisa ikut. Diajak untuk untuk demo produk, kita juga bisa. Karena kecerdasan itu kita miliki. Itu teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rido atas jawabannya. Ada satu ini dari Ibu Hajah Satriani ya, yang sudah raise hand dari tadi. Boleh Ibu dipersilakan untuk bertanya. Oke. Ibu Hajah, silahkan. Mungkin sambil menunggu Ibu Hajahnya, sambil menjawab pertanyaan yang ada di Oke, di kolom chat ya. Ini sambil kolom saya chat ya Pak ya. langsung ini aja Mbak Yustia biar cepat kita ya. Oke, boleh Oke. silakan Pak. Tadi oke, ada saya sudah tes tertinggi communication. Nah, berarti Ibu Sika nih berarti ini nih kemampuan linguistiknya bagus berarti. Coach, apa hubungannya kecerdasan kinestetik dengan bisnis? Nah, tadi kan sebenarnya saya udah pilihkan kan beberapa kecerdasan yang penting untuk bisnis kita. Kalau kecerdasan kinestetik itu kan kecerdasan gerak ya nggak? Kecerdasan kita dalam mengolah mengolah fisik kita. Kemudian ya jadi kemampuan ini paling ke dalam bisnis nanti kalau ibu mengorganisir home sharing di rumah ya kan, atau kalau ada mas-mas SR12 tuh ya kan, ya memang dampaknya nggak secara langsung kalau kinestetik itu karena dia sifatnya digerak ya nggak. Kinestetik dia bisa mengikuti gerakannya Mbak Yusti itu di Mas SR12. Nah, gunanya ke situ. Kalau mau kita kaitkan ke bisnis SR12 ya paling dia bergunanya ketika ibu bikin event-event. Nah, bikin event-event ibu orangnya nggak kaku gitu loh. Jadi luas gerakannya. Nah, kalau kalau ke kalau tadi yang nyambung yang di atas tadi ya, kalau ada yang suka menari, ada yang suka dance, ada yang suka nah olahraga, jago dia badminton, jago main bola, nah, itu kecerdasan kinestetik tuh. Ya memang untuk bisnis nggak terlalu relate. Nah, makanya tadi saya udah pilihkan kan kecerdasan-kecerdasan yang relate dengan bisnis. Coach, materinya ini rekamannya ada dibagikan di Telegram. Oke, insya Allah nanti dibagikan ya dari jawab sama Pak Yusti. Coach, itu tesnya mirip pakai tes Steven itu bukannya? Ya, kalau Steven ini kan pendekatannya lain nih. Eh, kalau yang banyak lah kecerdasan pendekatan itu kan banyak. Dan cuma kalau di kita ya namanya kan para peneliti ini kan punya berbagai macam hasil ya enggak. Nah, kalau MIP ini tadi dari si Horwath tadi dia menjelaskan bahwa banyak kecerdasan yang kita miliki dan itu memancarkan, memiliki power, memiliki kekuatan kan gitu. Oke, saya dulu menyanyi dari panggung ke panggung, ngajar menari di sekolah-sekolah, juga teater. Cocoknya saya bikin konten seperti apa di TikTok agar relevan sama S11. Oke, kalau Ibu suka menyanyi berarti kecerdasan musikalnya tinggi. Nah, menari berarti kinestetiknya bagus. Kemudian saya bikin kontennya apa yang relevan sama SR12 ya. Kalau menurut saya ya karena Ibu punya kecerdasan itu ya Ibu bisa bisa gunakan kalau konten-konten itu konten musik, konten menari kan nanti Ibu kalau bikin konten pasti musik-musiknya bagus ya kan. Atau pakai suara Ibu sendiri, Ibu sambil nyanyi, sambil masak kan bisa. Ibu sambil bikin tom yum kan gitu, ditambahin lemon SR12. Nah, sambil memasak, sambil menyanyi, ya kan bisa jadi konten. Karena ibu kemampuannya adalah menyanyi, ya kan. Kemudian apa lagi? Jago menari juga ya. Kalau menari mungkin ibu males lah menari-nari di depan kamera di TikTok kan nggak ada yang bayar kan gitu. Kalau dibayar boleh lah ya. Ya, tapi kan bisa kontennya itu. Berarti kan ibu kemampuannya gerak ya nggak? Mungkin ibu eh hmm, dengan menari atau dengan bergerak apa segala macam ibu senam pagi-pagi mama ibu-ibu setiap pagi minggu ya kan. Nah, ibu jadiin konten itu karena kan pasti ibu gerakannya oke pasti. Nah, nanti di situ ada Salimah Slim dan VCO Oil. Nah, kan bisa. Jadi yang penting tuh enak akhirnya enak dilihat gitu loh. Nah, itu paling Bu.
Sika ya. Kalau saya rasa Bunda Sika bisa buat kontennya mengenai pas setelah menemani aktivitas ibu, pajangan perayaan lelah atau iklannya setelah Bunda pas kegiatan. Ya, kalau seandainya ngajar boleh ngajar. Ibu kan ngajar anak-anak ya diterang juga. Sekarang saya tidak mengajar, saya buka rumah jahit sama produksi kerupuk. Oke, ya tadi itu berarti jawabannya. Ibu jago nyanyi. Nah, lagi sambil menjahit itu ibu bernyanyi. Karena kan ibu jago nyanyi ya nggak? Nah, ibu menyanyi di situ sambil menjahit. Mungkin suaranya agak-agak radang dikit. Nah, harus minum sari kurma dulu. Agak-agak pilek dikit habis nyanyi suaranya agak-agak bindeng nih. Nah, minum lemonku kan gitu, minum VCO. Oke, Baik, Pak Ridho, sudah cukup ya? Atau Pak Ridho masih ada pertanyaan lagi dari Mitra oke. SR12? Gak apa-apa, ini saya lanjut lagi nih ke Oke, bawah baik, Mbak baik. Isti ya. Kecerdasan apa yang harus dipelajari Kak biar bisa closing 5 barang per hari? Kecerdasan pertama adalah linguistik itu paling penting. Ibu harus jago ngomong, harus bisa menyampaikan kata-kata. Oke. Yang kedua adalah kemampuan interpersonal, kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain. Ya, Ibu bisa pelajari dan ya kan sebenarnya nanti turunan-turunan mengasahnya kan banyak kan supaya closingnya. Kita matching and mirroring, kita ikutin gerak mereka kan gitu. Nah, kalau mau konteks apa detailnya 5 barang per hari bisa laku. Ya berarti kan Ibu harus kalau 5 barang per hari, kalau ibaratnya itu 5 orang, maka Ibu harus kalau kita pakai closing rate gitu ya, rasio closingnya adalah 20%, maka Ibu harus mempresentasikan produk Ibu ke minimal itu ke 20 orang. Ya enggak? Ke 20 orang ya seminimal-minimalnya ya 20 orang, 10%-nya itu berarti baru 2, 40 orang berarti. 40 orang 4 atau ya kalau mau gampang lagi 50 orang. Nah, Ibu ada nggak yang melihat status Ibu orang-orang baru itu 5 orang yang tertarik? Nah, jadi harus ada. Jadi gampangnya adalah kalau bicaranya untuk closing ya harus ada database orang-orang baru yang Ibu target. Bagaimana caranya biar bisa closing dalam 1 hari minimal saya sudah ikut Zoom sebelumnya namun karena lupa mencatat jadi lupa Kak. Soalnya ini ada 6 barang lagi udah 12 hari belum laku Kak. Nah, kecerdasan apa yang harus dipelajari Kak biar closing minimal itu tadi kecerdasan spasial, kecerdasan Ibu harus bisa bayangkan dulu siapa nih. Jadi jangan gimana Pak, gimana caranya supaya closing? Jangan itu dulu pertanyaannya. Secara kecerdasan berarti kecerdasan spasial. Ibu akan closingkan ini ke siapa? Jadi tanya dulu orangnya. Udah ada calon pembelinya belum? Jadi jangan sibuk mikirin cara gimana closingnya. Ibu mau jual ke siapa dulu? Nah, berarti kan harus dipikirkan nih dalam kecerdasan spasial kita. Setelah ibu punya nama, gambaran, oh saya akan jual ke si A, saya akan jual ke si B, saya akan tawarin si C, tawarin si D. Nah itu dulu tuh. Berarti kan kecerdasan spasial tuh. Kecerdasan linguistik ya, ibu harus mampu ngomong sama dia. Harus bikin status-status yang menarik. Sehingga jadi closing. Oke, Mbak Putri. Terus apa lagi nih? Kecerdasan apa yang harus pelajari? Ya, tadi udah saya jawab ya. Oke. Saya dulu menyanyi. Udah semua ya. Coach, cara menguatkan tim yang sering down karena melihat targetnya gimana? Oke, ini terakhir ya. Dari Ceria nih. Ceria namanya unik nih. Udah ceria orangnya. Gimana caranya menguatkan tim yang sering down? Nah, pertama Ibu harus tahu dulu tim ini down karena apa. Jadi harus tahu dulu masalahnya. Kalau Ibu nggak tahu masalahnya, Ibu nggak bisa ngasih obatnya. Nah, jadi pertanyaan sebenarnya saya balik. Gimana cara orang yang sering down? Ya, dia downnya kenapa? Pasti bukan karena hanya target. Pasti ada eh, masalah sebenarnya yang dia hadapi. Kalau ada target 100, kalau target 15 juta itu jadi masalah buat dia, itu terbantahkan karena banyak banget orang yang bisa capai 120 juta.
Kalau ada yang down gara-gara 120 juta karena menganggap itu berat. Padahal banyak yang 1 miliar setiap bulan ada, kan gitu. Nah, pasti bukan targetnya yang membuat dia down. Ada hal lain yang membuat dia down. Nah, ibu sebagai leader harus tahu itu. Dipelajarin itu sehingga bisa ngasih dosis yang pas, yang tepat untuk menyelesaikan masalah dia. Oh, ternyata dia down karena apa? Jadi target itu nggak usah dipikirkan gitu loh. Target itu kalau penjualannya bagus akan tercapai dengan sendirinya. Jadi yang harus kita perbaiki justru apa masalah dia. Dia bermasalah di modal kah? Dia knowledge-nya kurang kah? Dia skill-nya nggak bisa kah ngomong? Tadi kecerdasan linguistiknya mungkin berkurang sehingga dia nggak mampu public speaking, nggak mampu presentasi produk, demo produk, atau kemampuan logikalnya kurang. Dia nggak bisa menghitung, dia nggak bisa menjelaskan produk-produk ini benefitnya apa ke orang-orang. Nah, dia kecerdasan actionnya kurang, dia nggak eksekusi. Padahal udah diajarin. Nah, kan banyak nih masalah-masalahnya nih. Kalau ini selesai, pasti target tercapai, kan gitu. Oke, saya rasa itu ya teman-teman, karena sudah jam 3.24 nih. Karena di sebagian teman kita sudah 3:30. Nah, ini karena masih ada, ya boleh lah ya, 5 menit lagi ya Kak Yusti ya. Ini cara nguatin mitra yang stoknya numpuk Pak. Terus dia ngedon, nggak mau posting-posting lagi. Oke, kalau stoknya banyak nggak laku, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah dia harus posting dulu. Dia pertama cek dulu expirednya. Itu expire kapan? Kita mulai fokus dari expire paling pendek dulu. Oh ternyata ada bedak expire-nya 2 Desember 2024 umpamanya gitu ya. Udah fokus ke itu aja dulu. Cari konten-konten yang kaitannya dengan bedak. Nah, jadi Ibu ajarkan dia cara promosiin produk supaya menarik. Nah, kan dia bisa dimulai dari apa dulu kalau contohnya bedak tadi kan. Oh, dia mulai dulu kondisi cuaca. Dia posting lah tentang cuaca-cuaca. Oh, ternyata terik banget matahari. Atau tentang ini banyak event-event kondangan apa atau ada video-video lucu orang yang make upnya salah-salah, asal-asalan kan gitu. Atau make upnya ketebelan. Nah, bikin dulu yang menarik-menarik. Nah, nextnya baru kita pasang tentang gimana bermake up kosmetik yang bagus seperti apa. Nah, habis itu trik memilih kosmetik. Nah, memilih bedak seperti apa. Nah, terakhir baru kita keluarkan. Kalau saya mau pergi kondangan itu pakai saya juga nggak mau terulang kayak video yang tadi tuh pakai bedaknya asal-asalan. Nah, Ibu pakai bedak dulu di situ. Nah, kelihatan di situ pakai bedaknya SR12 ya kan? Nah, Ibu jangan jualan dulu umpamanya. Nanti jualannya setelah itu. Oh, ternyata banyak yang kepoin. Kok hasil make up saya jadi seperti ini, bagus, tahan lama. Saya nggak pakai apa-apa, saya cuma pakai ini doang nih, bedak dari SR12. Nah, disitulah. Oh, baru itu baru testimoni-testimoni Ibu keluarkan. Nah, jadi Ibu sebagai leader ajarkan itu ke dia. Jadi jangan ini produk nggak keluar nih, mandek di kita nih. Ada bedak, badak. Terus tiba-tiba leader kita di atas kita ngeluarin Miss Manja. Kita ikut-ikutan juga promosi Miss Manja, ya nggak? Padahal barang kita yang ada adalah bedak. Miss Manja itu belum ada di kita. Nah, jadi ajarkan fokus untuk pertama dilihat dulu expirednya, fokus kepada yang paling pendek expirednya. Nah, diajarkanlah cara-cara beriklan yang benar tadi, yang menarik tadi. Oke, demikian teman-teman, Mbak Ceria sama-sama, Mbak Desi dan semua peserta tadi yang bertanya. Mohon maaf juga kalau ada salah dan kurang. Demikian dari saya sebagai kesimpulan bahwa kita ini memiliki berbagai macam kecerdasan. Silakan kita aktifkan kecerdasan itu dengan cara-cara yang tadi sudah saya sampaikan. Ketika kecerdasan ini aktif, kita bisa gunakan tergantung kondisinya, maka pasti bisnis Bapak Ibu akan meningkat dengan sendirinya. Karena apa? Karena Ibu pasti menjadi pribadi yang menarik, yang supel, yang lincah, yang luas, sehingga disukai oleh banyak orang. Gampang mempengaruhi orang lain. Oke, terima kasih. Selamat mempraktekkan, selamat meningkatkan sensorik powernya tadi, kecerdasan-kecerdasannya tadi, sehingga Bapak Ibu menjadi pribadi yang menarik ke depannya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rido atas materi yang disampaikan. Bismillah seluruh mitra SR12. Kita langsung aplikasikan di kehidupan sehari-hari dan semoga materi yang disampaikan itu bisa menambahkan omset dan meningkatkan penjualan dari seluruh mitra SR12. Baik, sebelum menutup Zoom meeting pada hari ini, kita ada sesi foto bersama dulu. Kepada seluruh mitra SR12 dipersilakan untuk menghidupkan kameranya dan tersenyum dengan manis ya semuanya ya. Oke. Dalam hitungan 1, 2, 3 kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, dipersilakan untuk menghidupkan kameranya. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih seluruh mitra SR12. Sukses selalu, sehat selalu, dan semoga bisnisnya semakin berkembang. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Yusri Listiani, selaku pembawa acara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Alhamdulillah banyak pesanan martabak. Energi untuk terus aktif dan menangkan banyak pesanan. Apapun jenis dan Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku.